Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali sejarah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, disingkat PETA. Apa tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA? Tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi serangan sekutu di medan perang Asia Timur Raya. Tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia membentuk organisasi militer yang bernama Pembela Tanah Air, PETA. Organisasi ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang telah mengikuti pendidikan militer. Tujuan utama pemerintah Jepang membentuk PETA adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi serangan sekutu di medan perang Asia Timur Raya. Selain tujuan utama tersebut, pemerintah Jepang juga memiliki beberapa tujuan lain dalam membentuk PETA, yaitu meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme pemuda Indonesia. Dengan bergabung ke PETA, pemuda Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu militer dan membela tanah airnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme mereka. Mengumpulkan tenaga kerja untuk memperkuat pertahanan Jepang di Indonesia. Selain sebagai pasukan militer, PETA juga bertugas untuk membantu Jepang dalam pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Mengambil hati rakyat Indonesia, pembentukan PETA diharapkan dapat menarik simpati rakyat Indonesia dan mengurangi perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Sebenarnya bagaimana sejarah PETA pada zaman penjajahan? Kak Chloe. Pembela Tanah Air, PETA, Jepang, terjemahan Kyodoboy Gyugun, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, merupakan satuan paramiliter yang didirikan oleh Jepang di Indonesia selama masa pendudukan mereka. Pembentukan PETA dilakukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang dikeluarkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Angkatan Darat ke-16, pelatihan pasukan PETA dilaksanakan di kompleks militer di Bogor. Tugas utama PETA adalah mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan blok sekutu selama Perang Dunia II. Jumlah personel PETA mencapai sekitar 37.400 orang pada tahun 1945, dengan markasnya berlokasi di Bogor, Jawa. Bendera PETA terdiri dari warna ungu, hijau, merah, dan putih. Mars Tentara Pembela menjadi lagu kebangsaan mereka, dan setiap tanggal 3 Oktober dirayakan sebagai hari ulang tahun PETA. Peran tentara PETA dalam Perang Kemerdekaan Indonesia sangatlah signifikan. Banyak tokoh nasional yang dulunya merupakan anggota PETA, termasuk Jenderal Besar TNI Soeharto dan Jenderal Besar TNI Sudirman. Veteran tentara PETA ini memainkan peran penting dalam perkembangan dan evolusi militer Indonesia. Mereka turut serta dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BKR, Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, TRI, dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Sebagai cikal bakal TNI, PETA memiliki kontribusi yang tak terhingga. Dalam perjalanan sejarah, PETA menjadi pondasi yang kuat bagi pembentukan TNI. Melalui perjuangan dan dedikasi mereka,
Peta membantu membentuk struktur dan organisasi militer Indonesia yang mengarah pada pembentukan TNI. Peran peta dalam sejarah militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaan mereka menjadi saksi penting dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pembentukan dan keberadaan peta telah memberikan dorongan dan inspirasi bagi perkembangan militer Indonesia setelah kemerdekaan. Nilai-nilai kepahlawanan dan semangat nasionalisme yang dijunjung tinggi oleh peta terus ditanamkan dalam tradisi dan budaya TNI hingga saat ini. Dalam kesimpulan, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, peta, merupakan satuan paramiliter yang didirikan Jepang di Indonesia selama masa pendudukan. Meskipun ukurannya relatif kecil, peta memiliki peran penting dalam sejarah militer Indonesia. Melalui keberadaan mereka, banyak tokoh nasional dan veteran peta yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan dan evolusi militer Indonesia. Sebagai cikal bakal TNI, peta membantu membentuk dasar-dasar penting yang membawa Indonesia menuju pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang kuat. Keberadaan dan warisan peta sebagai pasukan pembela tanah air terus dihormati dalam sejarah militer Indonesia. Sejarah pembentukan: setelah Jepang menguasai Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang mulai membentuk berbagai organisasi bagi rakyat Indonesia untuk kebutuhan pendudukan dan kebutuhan perang Jepang di Perang Pasifik. Akan tetapi, Jepang tidak membuka perekrutan untuk personel militer, kecuali dengan kapasitas yang sangat terbatas seperti Heiho. Meski begitu, niat untuk membentuk satuan militer yang terdiri dari penduduk lokal sudah ada sejak awal pendudukan. Letnan 1 Motoshige Yanagawa dari Beppan, gugus tugas khusus dari Angkatan Darat ke-16, memulainya dengan mendirikan Seinen Dojo, King Nian Dao Chang, Dojo Pemuda, di Tangerang pada bulan Januari tahun 1943, yang berfungsi sebagai tempat pelatihan kemampuan semi-militer bagi para pemuda. Kemudian, Seinendan, Barisan Pemuda, diresmikan pada tanggal 9 Maret tahun 1943. Pada tanggal 16 Juni tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang ke-82, bahwa penduduk Pulau Jawa akan mulai dilibatkan dalam urusan pemerintahan dalam negeri di Pulau Jawa. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pemerintahan Jepang di Pulau Jawa mulai menyusun rencana untuk mendirikan satuan militer beranggotakan penduduk lokal yang berfungsi. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai kekuatan pertahanan. Supaya rencana ini dapat menarik minat masyarakat, Beppan memutuskan bahwa permohonan pembentukan satuan tersebut harus dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Motoshige Yanagawa kemudian memilih Raden Gatot Mangkupraja untuk membuat permohonan tersebut. Gatot Mangkupraja dipilih karena ia telah menyampaikan aspirasi tentang pentingnya satuan militer bagi Indonesia kepada pemerintahan Jepang sejak bulan Mei tahun 1942. Motoshige Yanagawa bertemu dengan Gatot Mangkupraja di Jakarta pada tanggal 5 September tahun 1943 untuk mendiskusikan hal tersebut. Diskusi dilanjutkan dengan Beppan pada keesokan harinya. Pada tanggal 7 September tahun 1943, Gatot Mangkupraja mengirimkan surat kepada Gunseikan, Jun Zengguan, Kepala Pemerintahan Militer Jepang, Letnan Jenderal Shinshiro Kokubu, yang berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu usaha militer Jepang di medan perang secara langsung melalui sebuah barisan pembela. Di Tokyo,
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sutarjo Kartohadikusumo dan Dr. Buntaran Martoatmojo pada kesempatan terpisah. Keesokan harinya, pada tanggal 8 September tahun 1943, surat milik Gatot Mangkupraja dipublikasikan di Koran Asia Raya. Setelah penerbitan surat tersebut, selama beberapa hari setelahnya, berbagai surat kabar juga memuat aspirasi-aspirasi senada dari berbagai kalangan. Pada tanggal 10 September tahun 1943, R.A. Latif Hendraningrat juga mengirimkan surat kepada Gun Seikan yang berisi permohonan untuk melibatkan anggota Seinendan dalam perang. Permohonan pembentukan satuan militer juga diusulkan oleh 10 ulama, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Adnan, Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Kiai Haji Abdul Majid, Guru Haji Jacob, Kiai Haji Junaedi, Mohtar, dan Haji Muhammad Sadri, yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Permohonan ini dimuat pada Koran Asia Raya edisi tanggal 13 September tahun 1943. Dukungan terhadap pembentukan satuan militer juga disampaikan oleh beberapa tokoh, seperti Dr. Rajiman Wijodiningrat, R. Engwijosewojo, Fritz Lao, Dr. A. Rashid, Dr. Haji A. Karim Amrullah, dan Haji Agus Salim. Berbagai ungkapan dukungan ini selaras dengan strategi Jepang yang ingin membangkitkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan pasukan militer pribumi berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. Pengusulan oleh golongan agama juga bertujuan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air yang berdasarkan ajaran agama. Hal ini kemudian diperlihatkan dalam bendera peta yang terdiri dari unsur matahari terbit, lambang kekaisaran Jepang, serta bulan sabit dan bintang, simbol kepercayaan Islam. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, Panglima Angkatan Darat ke-16 menerbitkan Osamu Seirei nomor 44, Zizengling di 44 Hao, Osamu Seirei Dai 44 Go, yang memutuskan pembentukan tentara sukarela di Pulau Jawa. Isi dari Osamu Seirei nomor 44 adalah sebagai berikut. Osamu Seirei nomor 44 tentang pembentukan pasukan sukarela untuk membela tanah Jawa. Pasal 1, mengingat semangat yang berkobar-kobar serta juga memenuhi keinginan yang sangat dari 50 juta penduduk di Jawa. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Yang hendak membela tanah airnya dengan sendiri. Maka Bala Tentera Dai Nippon membentuk Tentera Pembela Tanah Air, yakni pasukan sukarela untuk membela tanah Jawa dengan penduduk asli. Ialah berdiri atas dasar cita-cita membela Asia Timur Raya bersama-sama. Pasal 2, pasukan sukarela Tentera Pembela Tanah Air ini dibentuk dengan penduduk asli yang memajukan diri untuk kewajiban membela tanah airnya, dan ditempatkan di dalamnya sejumlah opsir Nippon sebagai pendidik. Pasal 3, pasukan sukarela Tentera Pembela Tanah Air termasuk di bawah pimpinan Saiko Shikikan dan wajib menerima perintahnya. Pasal 4,
pasukan sukarela tentara pembela tanah air harus insaf akan cita-cita dan kepentingan pekerjaan pembela tanah air, serta wajib turut membela tanah airnya di dalam syiu masing-masing terhadap negeri sekutu, di bawah pimpinan bala tentara Dai Nippon. Saiko Shikikan, Zui Gao Zi Hui Guan, Saiko Shikikan. Perekrutan mulai dibuka pada bulan Oktober dan November tahun 1943, bergantung pada jenjang kepangkatannya. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinendan yang menjadi anggota senior dalam barisan peta. Pemberontakan, pada tanggal 14 Februari tahun 1945, sebagian pasukan peta Batalion Blitar melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Suprijadi. Pemberontakan ini dipicu oleh kemarahan personel Batalion Blitar yang menyaksikan buruknya kondisi masyarakat sekitar serta penderitaan yang dialami oleh Romusa. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membunuh setiap prajurit Jepang yang ditemui di wilayah Blitar. Akan tetapi, pemberontakan ini terendus lebih awal sehingga prajurit Jepang di sekitar markas batalion telah lebih dulu pergi. Pemberontakan berlangsung selama beberapa hari, dan berhasil dipadamkan terutama oleh pasukan pribumi yang tak terlibat pemberontakan, baik dari satuan peta sendiri maupun dari Heiho. Suprijadi dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Dari sekitar 360 orang yang terlibat pemberontakan, 55 diantaranya ditangkap, terdapat 6 orang yang dijatuhi hukuman mati. Hukuman dilaksanakan di Erefet, sekarang Pantai Ancol, pada tanggal 16 Mei tahun 1945. Pembubaran, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan Blok Sekutu, tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para batalion peta untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka. Sebagian besar pasukan peta mematuhi perintah ini. Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Soekarno, mendukung pembubaran ini daripada mengubah peta menjadi tentara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi adanya tuduhan dari Blok Sekutu bahwa Indonesia yang baru lahir adalah kolaborator Kekaisaran Jepang karena ia memperbolehkan milisi yang diciptakan Jepang ini dilanjutkan. Sehari kemudian, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, Panglima Angkatan Darat ke-16 di Jawa, Letnan Jenderal Nagano Yuichiro, mengucapkan pidato perpisahan kepada para anggota peta. Peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tentara mantan personel peta turut menjadi komponen militer Indonesia selama masa Perang Kemerdekaan. Mantan tentara peta menjadi bagian penting pembentukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, mulai sejak dibentuknya Badan Keamanan Rakyat, BKR, Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, TRI, hingga akhirnya menjadi TNI. Personel lulusan pendidikan peta menjadi kelompok dominan di era awal militer Indonesia karena pada masa pendudukan Belanda, pelatihan militer untuk penduduk pribumi tidak diberikan secara besar-besaran, sehingga tidak banyak yang mewarisi pendidikan militer ala Belanda. Untuk mengenang perjuangan tentara peta, pada tanggal 18 Desember tahun 1995, diresmikan monumen peta yang terletak di Bogor, bekas markas besar peta. Struktur, unit-unit peta dibentuk dalam satuan setingkat batalion yang disebut Daidan, Datuan. Satu batalion terdiri dari sekitar 500 orang, setengah ukuran dari batalion tentara Jepang, Dadui, Daitai. Setiap batalion bertugas untuk melindungi setidaknya satu kabupaten,
sehingga terdapat 2 hingga 5 batalion yang ditempatkan pada satu keresidenan. Batalion peta berada di bawah komando tentara Jepang setempat. Setiap batalion dipimpin seorang komandan batalion, Datuanzang, Daidancho, dan dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil yang, secara berurutan dari yang paling besar hingga yang paling kecil, masing-masing dipimpin oleh komandan kompi, Zong Tuanzang, Chudancho, komandan peleton, Xiao Tuanzang, Sodancho, dan komandan regu, Bu Tuanzang, Budancho. Para perwira ini dilatih di Jawa Bowi Gyugun Kanbu Renseitai, Korps Pelatihan Kadet Tentara Sukarela Pertahanan Jawa, yang terletak di Kompleks Militer di Bogor. Setelah menuntaskan pendidikan, mereka ditempatkan di daerah asalnya dan bertugas merekrut serta melatih pemuda setempat untuk menjadi prajurit, Yiyongbing, Gyuhei, Tentara Sukarela. Pada awal didirikannya peta, terdapat 35 batalion yang dibentuk di seluruh Pulau Jawa, menyesuaikan dengan jumlah daitai yang ada. Jumlah ini kemudian bertambah hingga pada akhir tahun 1944 terdapat 66 batalion di Pulau Jawa dan 3 batalion di Pulau Bali. Pada akhir tahun 1945, setidaknya terdapat 35.800 personel yang ditempatkan di Pulau Jawa dan 1.600 personel di Pulau Bali. Daftar batalion peta, keresidenan, batalion, komandan batalion, latar belakang, perwira lain. Banten, 1. Labuhan, Toe Bagus Ahmad Hatip, ulama, Suhadi Sastra. 2. Kondang Sari Malingping, Ojong Temaja, ulama, MB Sutman. 3. Cilegon Serang, Syamun, ulama, Zainoel Falah. 4. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Deglang, Uding Sujatmaja, 0, Mustaram. Jakarta, 1. Harmoni, Kasman Singodimejo, lulusan RHS, mantan Ketua JIP dan MIAI, Mo Efreni Mo Ekmin, Latif Hendraningrat. 2. Purwakarta, Surjo Dipoero, 0, Mursid, Bogor. 1. Jampang Kulon, R. Abdullah bin Nuh, ulama, Husein Aleksah. 2. Pelabuhan Ratu, M. Basuni, ulama, Mulja. 3. Sukabumi Kafrawi, Mahmud. 4. Cibeber Cianjur, R. Gunawan Resmi Putro, M. Ishak Juarsa. Priangan, 1. Tasikmalaya, Kiai Haji Sutalaksana, ulama, Abdullah Saleh. 2. Pangandaran, Kiai Haji Parjaman, ulama, K. Hamid. 3. Bandung, Iljaz Sasmita, Permana, Umar Wirahadi Kusuma. 4. Cimahi, Aruji Kartawinata, lulusan Mulo, mantan petinggi PSII Suparyadi, Poniman Supardi. 5. Garut, R. Sofyan Iskandar, Katamsi Sutisna, Cirebon. 1. Cirebon, Abdul Ghani Suryokusumo, Rukman. 2. Majalengka, R. Zainal Asikin Judibrata, Suarman. Pekalongan, 1. Pekalongan, Iskandar Idris, ulama, Ajuk. 2. Tegal Kiai Haji Durjatman, ulama, Sumarjono. Banyumas,
1. Cilacap, R. Sutirto, R. Hartojo. 2. Sumpiyuh, R. Susalit Jojo Adiningrat, Zaelan Asikin. 3. Kroya Sudirman, lulusan Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah, Guru Sekolah Muhammadiyah, Suparjo Rustam. 4. Banyumas, Isdiman, Gatot Subroto, Sarengat, Kedu. 1. Gombong, R. Abdul Kadir, Bambang Sugeng, R. Sutrisno. 2. Magelang, Muhammad Susman, Sugiarjo, Supangkat. 3. Gombong Joko Kusumo, Slamet, Ahmad Yani, Sarwo Edi Wibowo. 4. Purworejo Mukahar Ronohadi Kusumo, Cipto Roso. Semarang, 1. Merican, R. Usman, Sutrisno Sudomo, Suyadi. 2. Weleri, Kendala, R. Sudijono Taruno Kusumo, Suparman Sumahamijaya. Pati, 1. Pati, Kusmoro Hadidewo. 2. Rembang, Holan Iskandar, Sukardi. 3. Jepara, Prawiro Atmojo, Sukarji, Yogyakarta. 1. Wates D. Martojomeno, Sujiono. 2. Bantul Muhammad Saleh, lulusan Sekolah Pendidikan Guru, Guru Sekolah Muhammadiyah, Supardi Pardi Pranoto, Sugiono. 3. Pingit Sunjoyo Purbokusumo, Darjatmo, Suharto. 4. Wonosari Muridan Noto, Nudi, Surakarta. 1. Manahan, R. M. Muljadi Joyomartono, Ulama, Suprapto Sukawati. Jatikusumo. 2. Wonogiri, Kiai Haji Idris, Ulama, Budiman. Bojonegoro. 1. Babat, Kiai Haji Maskur, Sudirman, Ulama, Utojo Utomo. 2. Banjar, Masri, R. Rahmat. 3. Tuban, Sumadi Sastroatmojo, Sumarjo. Madiun. 1. Madiun, Agus Tojib, Mumarjo. 2. Pacitan, Akob Gulangge, R. Subagijo. 3. Ponorogo, M. Sujono, Sudijat, Kediri. 1. Tulungagung, Sudiro, Tulus. 2. Blitar, Surahmat, Sukandar, Muradi, Suprijadi. 3. Sukorame, Ajudo Diprojo, Sujoto Jojo Purnomo, Masyudi, Sujono. Surabaya. 1. Gunung Sari, Sutopo Dokter, Masduki Abudarja. 2. Sidoarjo, R. Muhammad Mangundi Projo, lulusan Osvia, Bambang Juwono. 3. Mojokerto Katamhadi, Usman. 4. Gresik, Kiai Haji Holik Hasjim, Mustopo Ulama, lulusan Stovit, Dr. Gigi, Jondat Mojo. Malang. 1. Gondang Legi, K. Iskandar Sulaeman, Ulama Sumarto. 2. Lumajang, M. Sujo Adikusumo, S. Harjo Hudojo. 3. Pasuruan, Arsyid Kromodiharjo, Slamet. 4. Malang, Imam Sujai, Sukardani. 5. Probolinggo, Sudarsono, Sumitro, Besuki. 1. Kencong Jember, Suwito, Sudiro, Soekarto. 2. Bondowoso, Kiai Haji Tahirudin Cokro Atmojo, Ulama, Rosadi. 3. Benculuk Banyuwangi, Sukoco, Imam Soekarto. 4. Rambi Puji Jember, Surojo, Astiklah, Subandi. 5. Sukowidi Banyuwangi, R. Usman Sumodinoto, Sudarmin. Madura. 1. Pamekasan, Kiai Haji R. Amin Jafar, Ulama, R. Muhammad Saleh. 2. Bangkalan Ruslan Cakraningrat, Hafiluddin. 3.
Batang-Batang Abdul Majid Ahmad Basuni. 4. Ambunten Abdul Hamid Mudari, ulama, Suroso. 5. Ketapang Trunojoyo Muhammad Sabirin, Bali. 1. Negara Imade Putu I Wayan Mudana. 2. Tabanan I Gusti Ngoerah Gede Pugeng Ida Bagus Tongka. 3. Klungkung Anak Agung Made Agung I Made Geria. Tokoh Indonesia lulusan peta. Beberapa tokoh Indonesia yang merupakan lulusan peta antara lain: Jenderal Besar TNI Sudirman, Panglima APRI, Jenderal Besar TNI Soeharto, mantan Presiden RI kedua; Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, mantan Menteri, Panglima Angkatan Darat; Supriyadi, mantan Menhankam Kabinet 1 in absentia; Mayor Jenderal TNI Basuki Rahmat, mantan Mendagri; Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo, mantan Komandan Kopassus; Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah, mantan Wapres RI; Jenderal TNI Sumitro, mantan Panglima Kopkamtib; Jenderal TNI Poniman, mantan Menhankam; Brigadir Jenderal TNI Latif Hendraningrat, mantan Komandan SSKAD; Letnan Jenderal TNI Kemal Idris, mantan Panglima Kowilhan; Letnan Jenderal TNI Suparjo Rustam, Duta Besar RI, Gubernur Jawa Tengah, dan lain-lain; Letnan Jenderal TNI GPH Jatikusumo, mantan Kasat, putra ke-23 dari Susuhunan Pakubuwono X Surakarta, dan lain-lain; Letnan Jenderal TNI Haji Sudirman, mantan Komandan SSKAD. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.